Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Anang Fatur Rahman yang insya Allah pada pagi ini akan membersamai kita di pengajian Kopi Ngaji. Insya Allah judul pada pagi ini sangat luar biasa, mungkin akan membuat bertanya-tanya dalam hati. Emang Anda yakin masuk surga? Emang Anda yakin masuk surga? Ini judul yang dipilih oleh Ustadz Anang Fatur Rahman pada pagi ini yang kemarin sudah ditawarkan oleh Ustadz Zakir. Semoga nanti kita bisa mengambil semuanya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Anang Fatur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari judul yang sudah disampaikan kepada kami tentang pantaskah kita ini masuk surga. Sebenarnya Bapak Ibu, ini terinspirasi dari ayat-ayat Allah. Afa hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu semuanya ini mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang ujian kepada kalian sebagaimana yang telah datang kepada umat-umat terdahulu. Ada yang tertimpa dengan sesuatu yang berat, ada yang tertimpa dengan musibah yang besar, ada yang tertimpa dengan ujian-ujian yang tidak ringan. Mereka menukar harta mereka, mereka menukar jiwa mereka, mereka menukar semua yang mereka miliki untuk mengejar ridha Allah. Lah kita ini seperti apa? Tetapi Bapak Ibu, kalau ditanya apakah kita ini pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pertanyaannya begitu, maka saya yakin tidak ada orang yang merasa pantas. Kenapa? Karena sekaliber Umar bin Khattab saja, yang jasanya sangat besar untuk Islam, yang perjuangannya luar biasa, yang beliau wafatnya pun sebagai syahid, ditusuk ketika sholat subuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi. Ketika ada orang yang memujinya, wahai Umar, engkau telah berjihad bersama Nabi, engkau mendapatkan berbagai macam kebaikan, kemuliaan yang besar. Apa kata Umar? Kafafan lali wala alayya. Cukup yang aku harapkan agar impas saja. Apa yang aku lakukan ini untuk mengharapkan ridha Allah. Allah menerimaku sudah cukup. Allah mengampuniku sudah cukup. Kafafan. Sekaliber Umar bin Khattab, sahabat besar yang kata Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar tuh masuk surga, Umar masuk surga. Itu saja perasaan beliau masih merasa tidak pantas. Lalu bagaimana dengan kita? Kira-kira amal apa yang pantas untuk kita andalkan? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau pernah diremehkan oleh salah seorang ketika beliau ini hanya mengajar saja. Profesi beliau kan sebagai seorang mufti, sebagai seorang alim, belum mengajar. Wahai Imam Malik, kenapa Anda tidak ikut berjihad? Kenapa Anda tidak ikut melakukan amal-amal yang lainnya? Kenapa hanya ngajar? Maka beliau dengan tawaduknya, beliau mengatakan, qassamallahul a'mal kama qassamallahul arzak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi amal seseorang itu seperti Allah membagi rizki. Ada yang diluaskan rezekinya di bidang tertentu,
ada yang disempitkan di bidang tertentu, ada yang dimudahkan mendapatkan pencapaian tertentu, ada yang tidak semudah itu. Pedagang saja Bapak Ibu, kita semua yakin bahwa meskipun dagangannya sama, tempatnya berdekatan, kualitasnya sama, harganya sama, tentu hasilnya pun berbeda. Itulah rahasia dibalik maha adilnya Allah dalam membagi rizki kepada hamba-hambanya. Demikian pula dengan amal. Farubba rajulin futihalahu fis shalah. Ada orang yang dibukakan taufik, kemudahan baginya untuk melakukan sholat. Walam yuftah lahu fis shaum, tapi tidak dibukakan baginya pintu puasa. Kalau sholat itu ringan, tapi kalau puasa berat. Ada orang yang kalau puasa ringan, tapi kalau sedekah berat. Ada yang sedekahnya ringan, tapi kalau baca Al-Quran berat. Kata Imam Malik, fanashrul ilmi min afdolil a'malil birri. Dan ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu itu merupakan salah satu amalan terbaik dari amalan-amalan kebaikan. Waqad raditu bima futihali fihi, dan saya sangat ridho terhadap apa yang telah Allah bukakan untukku. Ini Pak, kata Imam Malik, saya ridho dengan apa yang telah Allah bukakan untukku. Maka kita perlu bersyukur Bu. Ada yang dimudahkan untuk puasa, mari ditekuni puasanya, yang istiqomah. Ada yang dibukakan ringan kalau membaca Al-Quran, 1 hari 1 ayat, 1 hari 3 ayat, tapi rutin terus. Itu ditekuni, diistiqomahi. Ada yang mudah sekali kalau dia setiap hari dia bisa sedekah, itu diistiqomahi. Jadi ma min ayamin illa malakani yanzilan, tidaklah ma yusbihul ibad, setiap hari setiap pagi itu pasti akan ada malaikat yang turun kepada salah seorang hamba. Setiap hamba akan dituruni oleh 2 malaikat, illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak ini. Malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Jadi harta itu semakin dikeluarkan, ternyata dia semakin akan kuat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang diberi kemudahan dalam bersedekah, istiqomah. Mereka yang diberi kemudahan dalam puasa, istiqomah. Mereka yang diberi kemudahan ngaji, istiqomah. Dan kita berusaha bersyukur terhadap apa yang Allah mudahkan untuk kita. Seperti kata Imam Malik, waqad raditu bima futihali fihi, dan saya sangat ridho terhadap apa yang telah Allah bukakan untukku pintu ini. Arju ayyakuna kullana ala khairin wa birrin. Saya berharap kita sama-sama untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dengan amal kita masing-masing. Itu penjelasan dari Imam Malik bin Anas tentang amal. Tapi Bapak Ibu, apakah amalan kita itu bisa kita tukar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu menukar amalnya dengan surga. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah ahadum minkum bi amalihi, tidak akan pernah masuk surga salah seorang di antara kalian hanya semata-mata karena amalnya.
Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah anda juga demikian wahai Rasulullah? Qala wala ana, aku pun demikian. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmat dan keutamaannya untukku. Artinya Rasulullah dimasukkan surga karena rahmat dan karunia dari Allah. Kita semua Bapak Ibu, manusia itu akan dimasukkan ke surga Allah karena rahmat dan karunia darinya, bukan karena amal kita. Kenapa kok bukan karena amal kita? Karena Bapak Ibu, kalau dibandingkan ini tidak banding. Berapa sih amal kita? Andaikan setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita baca Al-Quran, one day one juz misalkan, setiap hari kita puasa, setiap hari kita sholat lail 11 rakaat, setiap hari kita apalagi sholat duha, sholat sunnah semua dikerjakan, tidak pernah ghibah, tidak pernah dengki, tidak pernah iri, pokoknya semua kebaikan dikejar. Seperti Abu Bakar, Bapak Ibu, Abu Bakar itu orang yang senantiasa terdahulu dalam kebaikan. Man asbaha minkum shaiman, kata Rasulullah, siapa yang hari ini puasa? Ana ya Rasulullah, saya, kata Abu Bakar. Man ada minkum maridon, siapa yang hari ini telah mengunjungi orang yang sakit? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Man adba'a minkum janazatan, siapa yang hari ini telah takziah, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman? Ana ya Rasulullah. Man at'ama minkum jaiman, siapa yang hari ini telah memberi makan orang yang kelaparan? Ana ya Rasulullah. Suatu hari terkumpul 4 amalan: puasa sunnah, mengunjungi orang yang sakit, takziah sampai ke pemakaman, kemudian memberi makan orang yang kelaparan. Tidaklah seseorang yang terkumpul 4 amalan ini dalam satu hari, melainkan dia akan diganti oleh Allah dengan surga. Abu Bakar selalu terdepan. Tetapi Bapak Ibu, andaikan semua amalan kita itu amalan terbaik, tidak pernah merasakan atau tidak pernah melakukan keburukan, apakah pantas kita dibandingkan dengan surganya Allah? Tentu tidak cukup. Tentu tidak cukup. Jangankan nikmat di surga, nikmat di dunia saja belum cukup. Ada seorang di kalangan Bani Israel, Bapak Ibu. Orang ini tinggal di atas bukit untuk menghindar dari manusia. Mungkin kalau berinteraksi dengan seorang, mungkin kalau bergaul dengan manusia ada gesekan, ada hal-hal yang membuat interaksinya jadi terputus, jadi marah-marah, maka orang ini menghindar, tinggal di atas bukit puluhan tahun ibadah. Ketika sang hamba tersebut wafat, maka dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, masuklah ke surgaku karena rahmatku. Bukan ya Allah, ini karena amalku, aku telah beribadah ini puluhan tahun. Oh, jadi karena amalmu, mari kita timbang. Amalnya yang puluhan tahun di atas bukit tanpa bermaksiat tadi, ditimbang dengan satu nikmat saja dari Allah, yaitu nikmat bisa melihat. Ternyata ketika ditimbang Bapak Ibu, nikmat bisa melihat itu jauh lebih berat dibandingkan ibadahnya yang puluhan tahun tadi.
ibadah puluhan tahun tanpa bermaksiat itu masih kalah dengan satu nikmat saja, yaitu nikmat bisa melihat, belum dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi andaikan dibandingkan amalan ibadah kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini, tentu itu tidak cukup. Nggak mungkin kita ini yukafi ni'amahu, bisa menyamai nikmat-nikmatnya. Karena apa? Karena bagaimana mungkin menyamai? Menghitung saja kita tidak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita nggak akan mampu menghitung. Kalau kita nggak tahu berapa besar jumlah nikmat Allah yang Allah berikan ke kita, tentu untuk sepadan saja tidak akan mungkin mampu. Belum dengan nikmat yang jelas akan Allah berikan di akhirat. Sangat banyak. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh, sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya pahala itu besar sekali, makanya diberikannya di akhirat. Kalau dunia nggak cukup. Dan kenikmatan di akhirat itu kenikmatan yang khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Seapi-apinya kita, misalkan seapi-apinya manusia, sebaik-baik amalnya, itu berapa tahun akan bertahan, Pak? 100 tahun? Nggak ada kira-kira yang lebih dari 150 tahun untuk manusia di era kita saat ini. Andaikan 150 tahun digunakan untuk ibadah semua tanpa bermaksiat sedikit pun, itu pun masih tidak sebanding dengan kenikmatan yang akan Allah berikan di surga kelak. Kenapa? Karena 150 tahun itu masih bisa dihitung. Sementara kenikmatan di akhirat khalidina fiha abadan, dia akan kekal selama-lamanya. Kalau kekal di neraka itu, jangankan diadab, suruh nunggu saja. Kalau kekal selama-lamanya itu sudah sangat mengerikan. Apalagi disebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya ini melepuh, akan diganti dengan kulit yang baru, liyadukul adab, agar mereka bisa merasakan adab. Ini ada salah seorang dokter dari Eropa yang menemukan penemuan spektakuler dan mengumumkan bahwa ternyata rasa sakit itu ada di balik bawahnya kulit ari. Jadi kalau pigmen itu sudah rusak atau terbakar, itu justru malah tidak terasa lagi. Maka disebutkan itu sudah ada di Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya itu sudah melepuh, hancur itu, sudah mateng, baddalnahum juludan ghairaha, diganti kulit yang baru. Untuk apa? Liyadukul adab, agar mereka merasakan adab. Masalahnya Bapak Ibu, orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Masa seperti itu terus? Melepuh, diganti baru lagi, melepuh terus, nggak ada habisnya. Maka kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Ya. Neraka jahanam itu sesuatu yang sangat mengerikan, dan kalau orang yang beriman kepada Allah, dia muslim, la ilaha illallah, tentu kata Rasulullah, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya itu ada meskipun sebesar biji dzarrah keimanan.
Ada keimanan, ada la ilaha illallah, itu bukan neraka tempatnya. La yadkhulun nar, tidak akan masuk ke neraka man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan. Sebaliknya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun hanya sebesar darrah. Diartikan biji sawi, diartikan atom atau molekul yang paling kecil yang ada. Jazakallah, terima kasih. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan. Tidak akan masuk neraka orang yang ada keimanan. Berarti kita semua masuk surga, Bapak Ibu? Insya Allah. Ini sesuatu yang sama-sama kita harapkan. Jangankan kita, Pak, Nabi Ibrahim saja, orang yang paling mulia, itu mengharapkan dimasukkan ke dalam surga. Waj'alni min warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk pewaris dari Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar mendapatkan surgamu. Kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan 3 sungai di dunia ini untuk kita bersih-bersih. Sungai yang pertama, sungai itu namanya sungai taubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Murni dia kembali kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi, bertaubat, itu Allah sangat suka. Maka ini sungai yang pertama. Sungai yang kedua, sungai itu namanya sungai musibah. Orang dapat ujian, dapat musibah, dia berusaha menerima dengan ridho. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibah yang aku terima ini. Maka Allah akan menghapus kesalahannya, mengangkat derajatnya. Sungai yang ketiga namanya sungai taat. Melakukan ketaatan, menjaga sholatnya, menjaga amalan-amalan yang lainnya, itu membersihkan. Ya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat yang lainnya, itu mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan kesalahan di antara keduanya. Selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, menghapuskan itu, Pak. Jadi taubat, sabar ketika mendapat musibah, dan yang ketiga adalah melakukan ketaatan-ketaatan. Itu 3 sungai di dunia. Kalau tidak mau melakukan 3 sungai ini, tobat gak mau, kemudian sabar gak mau, kemudian taat juga gak mau, ya. Tapi kita ada keimanan, ada la ilaha illallah di sini. Ini kalau dibelah itu adalah la ilaha illallahnya. Ada keimanan, kita sujud sama Allah, ya punya maksiat, punya kesalahan, dia akan masuk surga. Tetapi ya dibersihkan dulu di sungai yang keempat, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu bagian dari rahmat Allah. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, ingin dimasukkan kita semua ini ke surganya Allah. Sementara kita ini masih punya banyak kesalahan, ada kiber, ada apalagi, ada kesombongan, ada iri, dengki, ada lain-lainnya itu. Maka itu yang dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih,
baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau begitu saya maksiat nggak apa-apa. Yang penting saya tetap sholat. Yang penting saya tetap Islam. Yang penting jangan main-main Bapak Ibu kalau begitu, karena inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Karena satu hari di sana di akhirat itu seperti 1000 tahun, Pak, dalam hitungan kita di dunia ini. Kalau ada orang di dunia ini di penjara 2 tahun, di penjara 5 tahun, itu bisa dihitung. Kalau di neraka 5 tahun, nggak terbayang, Pak, berapa lama itu. Makanya jangan main-main dengan hal tersebut. Berusahalah mumpung kita masih di dunia, kita lakukan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebersihan dalam diri kita, dibersihkan dari dosa dan kesalahan, sehingga tidak perlu mandi di sungai yang keempat tadi. Cukup 3 di dunia. Dan sesungguhnya amal kita itu memang menjadi sebab yang akan mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Yang memasukkan kita ke surga Allah itu adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Tapi amal kita itu adalah perkara yang bisa mendekatkan kepada rahmat Allah tersebut. Itulah justru dengan memahami tersebut kita justru semakin semangat dalam beramal. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, orang-orang muhsin. Orang-orang beramal soleh itu dekat dengan rahmat Allah. Kenapa kita beramal? Ya, kita beramal untuk mengejar rahmat Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu, ibadah itu bukan banyak-banyakan. Ibadah itu mana yang paling istiqomah. Karena Allah sangat suka ibadah yang istiqomah meskipun sedikit. Dan sedikit itu mudah diistiqomahi daripada banyak. Kenapa bukan banyak-banyakan? Karena banyaknya seberapa pun gak imbang dengan nikmatnya Allah. Ibadah itu yang memang mampu kita kerjakan, tapi kita bisa ajak khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Meskipun sedikit tapi bisa mudawamah, itu lebih baik. La khairin fi kasirin la yadum. Tidak ada kebaikan dalam amalan besar, amalan banyak tapi tidak istiqomah. Amal itu bukan banyak-banyakan, tapi mana yang paling istiqomah, mana yang paling berkualitas. Andaikan ada 2 rakaat yang betul-betul berkualitas dan Allah terima itu tentu lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya Bapak Ibu, kita beramal adalah untuk mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, apa saja selain amal yang bisa mendekatkan kita kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang bisa mendekatkan kita dari rahmat Allah itu adalah kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Ternyata kita beramal pun itu karena pertolongan Allah. Kita masih ingat makna dari la haula wala quwata illa billah. Kata Ibnu Mas'ud, la haula tidak ada daya, artinya la haula an maksiyatillahi illa bi ismatih. Tidak ada daya kita ini bisa menghindar dari kemaksiatan kepada Allah illa bi ismatih, kecuali dari penjagaannya Allah. Wala quwata illa billah wala quwata ala taatillahi illa bimaunati. Dan tidak ada kekuatan diri kita ini melakukan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah illa bimaunati, kecuali dari pertolongannya Allah, taufik dari Allah.
Maka kita yakin bahwa amal ini anugerah. Maka kita jaga, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di pokoknya amal kita, meskipun sedikit tapi kualitasnya harus terbaik. Meskipun sedikit dijaga untuk bisa istiqomah. Meskipun sedikit berusaha untuk mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di antara hal yang bisa mendekatkan kepada rahmat Allah itu adalah taubat. Ya kan? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman, beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang akan diganti keburukannya dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang baik, kemudian taubat kembali kepada Allah, itu adalah hal-hal yang bisa mendekatkan kita pada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. La'allakum turhamun. Kalau ada Al-Quran dibacakan, kita dengarkan, itu mendekatkan kita kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, secukupnya mawon nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.